Tabe selamat lingu nalatai, salam sujud kerende malempang. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Marina Bella Sapitri, NIM 2204, Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya, mata kuliah pengantar acara agama Hindu semester 3. Di sini saya akan membuat video tentang upacara nahunan. Upacara nahunan untuk Hindu Kaharingan sudah dikenal turun-temurun sejak zaman dulu hingga sekarang. Nahunan adalah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan menurut umat Hindu Kaharingan, karena pada hakikatnya nahunan adalah bagian dari iman dan kepercayaan terhadap Ranying Hatala Langit menurut kepercayaan umat Hindu Kaharingan. Upacara nahunan tidak hanya sebatas pemberian nama sebagai identitas diri, tetapi juga erat kaitan dengan pembentukan watak dan karakter manusia, karena nama yang diberikan bagi bayi memiliki arti dan makna yang dalam. Karena melalui upacara nahunan, seorang bayi biasa memperoleh nama yang dianggap mampu atau sesuai dengan pembentukan karakter, baik yang dibawa sejak dalam kandungan atau yang diperoleh setelah ia lahir ke dunia. Dalam ritual ini merupakan pengukuhan nama yang diberikan kepada seorang bayi. Nahunan berarti anak yang sudah mulai bertambah usianya. Jadi biasanya ritual ini dilakukan pada bayi yang berusia di atas 1 tahun, sebagian ungkapan syukur atas kondisi seorang ibu dan anaknya. Dan juga dalam prosesi ini merupakan kesempatan membalas jasa kepada orang yang telah membantu proses persalinan. Ritual nahunan adalah ritual yang termasuk dalam Gawi Belum, bahasa Dayak, atau kegiatan yang dilaksanakan sewaktu manusia hidup. Menurut seorang basi, ritual nahunan memulai dengan ritual pranahunan, yakni ritual 7 bulan oleh Ulu Bawi Batihi atau 7 bulan kehamilan. Ritual awal ini diisi dengan kegiatan pemberi persembahan kepada sahur atau ruh leluhur. Pada masa ini biasanya ada korban yang disembelih, yakni berupa seekor babi. Dalam ritual ini juga disiapkan beras, minyak, air tikar, dan kain-kain khusus. Intinya, ritual pendahuluan ini adalah semacam doa agar si anak yang akan lahir sehat dan memiliki rezeki yang cukup. Dalam kitab suci Panaturan, ritual nahunan termasuk sebagai upacara pemberian nama. Nama menunjukkan identitas si bayi sekaligus memperkenalkan si bayi kepada keluarga. Ritual nahunan juga diakhiri dengan menanam tanaman daun sawang oleh ayah si bayi di halaman rumah. Ajaran dalam agama Hindu Kaharingan tentang tata upacara nahunan atau pemberian nama bagi seorang bayi ini pedoman pada firman Ranying Hatala yang dilakukan oleh Raja Uju Hakanduang. Bagi bayi menyamai tunggul garing jenjunan laut dan kamelu putak bulau jenjunan karangan. Ritual nahunan dilaksanakan setelah si bayi belompeng puser atau saat bekas potongan pusernya terpisah. Ritual nahunan diadakan, adapun alat yang dipersiapkan dalam ritual nahunan antara lain yang disiapkan yaitu kayu api, beras, babi, ayam, pinang muda, daun kajunjung, daun karanahung, daun sukup, tali temali, mangkuk berisi peralatan, nginang, topi, dan alat untuk menyumpit, damek, tuyang atau ayunan bayi, kain untuk menggendong bayi, ketupat, batuk kelapa, parang, kemayan, dan sesajen. Semua peralatan dan
Sesajen tersebut kembali memperlihatkan unsur-unsur alam, bagian dari ritual. Berbagai peralatan tersebut juga memiliki makna yang masing-masing mendukung jalan ritualnya nanti. Syarat-syarat upacara nahunan adalah hewan korban, yaitu ayam atau babi, manas, batang sawang, rotan, rambayang, tunas kelapa, tambak, beras taur, sesajen, abu, perapian, patung, hempatung, pasak tanggul, layah, dare batu asa. Upacara nahunan mempunyai beberapa makna. Upacara dilaksanakan dengan maksud sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Ranying Hatala. Ucapan terima kasih kepada bidan kampung atau dukun bagi karena telah membantu proses kelahiran agar ibu dan bayi lahir dengan selamat, sebagai sanjungan atas kelahiran bagi yang sangat didambakan dalam kehidupan berumah tangga. Makna yang terakhir yang terpenting yaitu memberi nama sang bayi agar dikenal dalam masyarakat bergaul sehari-harian. Untuk mempelaksanaan upacara nahunan tersebut disiapkan berbagai perlengkapan upacara nahunan, baik perlengkapan untuk sang bayi maupun perlengkapan bidan. Untuk sang bayi disiapkan keranjang, pakaian guna menyimpan pakaian sang bayi, tuyang atau ayunan untuk menidurkan ketika upacara sedang dilangsungkan. Tuyang ini terbuat dari kulit kayu nyamuk dan dihias dengan mainan sederhana terbuat dari botol bekas perlengkapan yang dirangkai sehingga menimbulkan bunyi-bunyi besar terbentuk yang seperti mangkok besar. Digunakan untuk memandikan bayi, tak lupa gerantung untuk pijakan bayi ketika keluar. Untuk perlengkapan sang bidan tersebut terdapat sebuah tanggul layah, sebuah topi yang digunakan sang bidan sebagai penutup kepala ketika membawa dan memandikan sang bayi ke sungai. Ditambah lagi benda-benda yang sering digunakan seperti peludahan untuk menampung kinangan pada pasca upacara, lancing untuk menyimpan sirih pinang, mangkuk petak untuk meletakkan tanah atau air, ceret untuk menyimpan air minuman tradisional, sangku untuk menaruh beras atau kelapa, daun kelapa, dan kelapa. Selain perlengkapan di atas, juga terdapat benda-benda sakral bagi perlengkapan upacara nahunan yang utama yang seperti rambayang, kujuk kelakai, sebuah perlambang menanda kesuburan, kata hapatung, kalangkang, karuhei, sebuah pelambang untuk mengundang sebuah rejeki, parapen atau pedupa sebagai tempat pembakaran kemayan guna mengusir roh halus, pisau lantik untuk mengeras hambaruan roh yang melaksanakan upacara atau upacara nahunan. Dari kesimpulan upacara nahunan, ritual ini umumnya digelar bagi bayi yang telah berusia setahun atau lebih. Prosesi pemberian nama dianggap oleh masyarakat Dayak sebagai sebuah profesi yang merupakan hal sakral. Karena alasan tersebut digelarlah upacara ritual nahunan, merupakan khas upacara suku Dayak Kalimantan. Upacara memandikan bayi secara ritual menurut kebiasaan suku Dayak. Maksud utama pelaksanaan nahunan adalah profesi pemberian nama menurut agama Hindu Keharingan asli dari leluhur kepada anak yang telah lahir. Dengan adanya pemberian nama, selain dikenal oleh masyarakat, juga bisa dikenal oleh para leluhur, sahur perapah antang patahu, dan para dewa
manifestasi Ranyang Hatala Langit. Masyarakat Dayak yang masih menganut agama Hindu Kaharingan hingga kini masih mempertahankan dan tetap untuk melestarikan peninggalan leluhur sebagai aset berharga yang dimiliki oleh suku Dayak Hindu Kaharingan. Karena Hindu Kaharingan mengajarkan bahwa hidup ini tidak jauh yang namanya proses, tidak yang ada yang instan. Semua butuh proses, hidup pun butuh proses, mati pun proses, dan kembali menyatu kepada Sang Pencipta pun kita memerlukan proses, sehingga teori dan praktis sejalan dan seiringi. Begitulah penjelasan dari saya tentang upacara nahunan. Apabila ada kesalahan dari tutur kata saya atau ada kekurangan dari penjelasan saya tadi, saya mohon maaf. Saya menutupkan dengan Prama Santi, Om Santi Santi Santi, Om Sahei.